Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang etika publik. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Amel, Desi, Nirwana, Surya, dan Vera. Materi etika publik terdiri dari 3 bab, yaitu yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. 2. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. 3. Aktualisasi etika aparatur sipil negara. Bab 1. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Pada bab ini, kita akan mempelajari 8 subbab materi yang terdiri dari 1. Pengertian etika. 2. Pengertian kode etik. 3. Kode etik ASN. 4. Nilai-nilai dasar etika. 5. Definisi dan lingkup etika publik. 6. Dimensi etika publik. 7. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Dan yang terakhir 8. Perilaku pejabat. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat memiliki 1. Pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. 2. Mengenali berbagai bentuk, sikap, dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku serta implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya. 3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik. Etika. Apa itu etika? Etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar dan salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Maka dari itu etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam kaitannya untuk pelayanan publik, adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat berpegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Terdapat 12 kode etik aparatur sipil negara yang dapat kamu lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, di mana kode etik ini yaitu peraturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Terdapat 15 nilai-nilai dasar kode etik publik yang dapat kamu lihat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Definisi dan lingkup etika publik. Etika publik merupakan definisi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Terdapat 2 fokus utama pelayanan publik, yaitu yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. 3. Moralitas etika jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat 3 dimensi etika publik. Pertama, dimensi tindakan publik. Kedua, dimensi kualitas pelayanan publik. Ketiga, dimensi modalitas. Dimensi kualitas pelayanan publik. Moral dalam etika menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah
dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Dimensi modalitas. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seseorang pejabat publik yang didukung oleh institusi sosial seperti hukum, aturan, dan sistem pengawasan. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Perlu ada perubahan pola pikir oleh seluruh pejabat publik. Perubahan ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek, yakni 1. Merubah dari penguasa menjadi pelayan, 2. Merubah dari wewenang menjadi peranan, 3. Menyadari bahwa jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Kompetensi dasar yang diharapkan adalah: yang pertama, memiliki pemahaman pentingnya etika dalam pelayanan publik. 2. Memiliki pemahaman tentang penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. 3. Memiliki pemahaman tentang konflik kepentingan. Yang keempat, memiliki pemahaman tentang sumber kode etik ASN. Dan yang kelima, memiliki pemahaman tentang implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik. Sebagai aparat pemerintah, kita bertugas menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan yang ditetapkan. Sebagai pelaksana kepentingan umum, tugas kita adalah mengutamakan aspirasi masyarakat. Dan sebagai manusia yang bermoral, tugas kita adalah memperhatikan nilai-nilai etis dalam bertindak dan berperilaku. Oleh karena itu, dibuatlah kode etik agar ASN dapat menjalankan tugasnya, dapat berperilaku sesuai norma, melaksanakan nilai etika publik, mengetahui kedudukan mereka sebagai alat bukan tujuan, memiliki martabat luhur, dan adanya kepercayaan masyarakat. Yang kedua, penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Sebuah jabatan mempunyai kekuasaan atau power. Kekuasaan memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan dalam memegang kekuasaan. Legitimasi yang pertama adalah legitimasi yang bersumber dari kepercayaan atau agama, kemudian melahirkan legitimasi sosiologis, dan yang paling tinggi adalah legitimasi etis. Alasan legitimasi etis penting: yang pertama, memiliki basis yang sangat kuat bagi perilaku manusia. 2. Ada di setiap tatanan norma dalam perilaku manusia. Dan yang ketiga, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 3. Konflik kepentingan, yaitu tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Pengaruh buruk konflik kepentingan: yang pertama, aji mumpung atau memanfaatkan kedudukan, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, memanfaatkan fasilitas organisasi untuk kepentingan pribadi, pemanfaatan informasi rahasia, dan loyalitas ganda. 4. Sumber kode etik bagi ASN. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan PNS dan Anggota Angkatan Perang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah atau Janji PNS. 3.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dan yang keenam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 5. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik hanya pedoman secara eksplisit. Pelaksanaannya tergantung kepada niat dan tentuan moral dari ASN tersebut.